Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Oktaviani. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang mental sehat faktor kebahagiaan. Kira-kira apakah semua manusia dapat bahagia? Setiap individu itu pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan di dalam hidupnya. Namun, tidak semua orang dapat merasakan apa itu kebahagiaan sesungguhnya. Sejatinya, manusia banyak yang hanya merasakan kesenangan, bukan kebahagiaan. Setiap orang pasti memiliki standar dan caranya masing-masing untuk bahagia. Lalu, kira-kira apakah ada faktor yang dapat membuat manusia bahagia? Tentu saja ada, namun ada satu faktor paling penting yang harus kita perhatikan, yaitu faktor kesehatan mental. Manusia dapat dikatakan bahagia apabila memiliki kesehatan mental yang stabil, karena manusia yang memiliki kesehatan yang tidak stabil belum dapat dikatakan benar-benar bahagia. Pentingnya untuk memperhatikan kesehatan mental diri sendiri agar dapat mengenal lebih dalam dan lebih jauh tentang diri kita sendiri, dan tentunya kita akan jauh lebih mencintai diri kita sendiri. Lalu, apakah ada kriteria kesehatan mental? Tentunya ada. Kriteria kesehatan mental itu ada 8. Yang pertama ada self-confidence and self-control. Seseorang yang mentalnya sehat cenderung memiliki kemampuan mengontrol diri dengan baik serta mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Mereka juga bisa menjadi seseorang yang independen sekaligus asertif di waktu yang berbeda tergantung kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua ada self-knowledge atau mengerti tentang keadaan diri. Orang yang memiliki sehat mental mampu mencapai titik di mana mereka mengerti dengan baik tentang keadaan dirinya serta sadar mengenai perasaan, kemampuan berpikir, dan aspek-aspek mental lainnya. Yang ketiga ada self-acceptance, menerima diri sebagai apa adanya. Orang yang bermental sehat biasanya mampu mengenal dirinya sendiri serta paham kelebihan dan kekurangannya. Dalam kasus ini, mereka paham betul keadaan dirinya saat ini dan motivasi untuk bisa mencapai kebahagiaan versinya sendiri. Lalu yang keempat ada love of life. Orang yang mentalnya sehat mampu menghadapi situasi apapun dan menerima secara ikhlas dengan penuh rasa kasih sayang. Yang kelima ada love of others. Mereka yang bermental sehat mampu memberikan kasih sayang atas sesama makhluk hidup dan cenderung menghindari permusuhan dengan orang lain. Yang keenam ada balance and moderation. Orang yang sehat mental mampu mengatur waktunya dengan baik. Waktu untuk bekerja, bermain, berekreasi, menyalurkan hobi mereka. Mereka juga mampu mengekspresikan diri mereka sebagaimana emosi manusia, seperti tertawa, menangis, sedih, dan bahagia. Dan mereka nih juga tahu dan mampu memperjuangkan haknya tanpa harus menjadi egois. Dan mereka juga tahu kapan harus memperjuangkan orang lain menjadi algorithm. Yang ketujuh ada a clear perception of reality. Orang yang mentalnya sehat mampu membedakan mana yang logis serta real dan mana yang tidak. Mereka cenderung berusaha objektif dalam memandang dunia dan melihat realitas seperti apa adanya. Yang terakhir ada purpose in life. Orang yang mentalnya sehat sadar betul tujuan dan arah hidupnya serta tidak ragu dalam membuat sebuah keputusan yang berhubungan dengan apa yang ingin dia capai. Nah, kriteria kesehatan mental ini mungkin dapat membantu kita untuk mencoba memulai lebih mengerti keadaan pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah memiliki mental yang stabil atau cenderung kita belum memiliki kesehatan mental yang baik, belum stabil. Nah, selain memperhatikan kesehatan mental untuk bahagia, kita juga harus memiliki pola pikir dan hidup yang baik dan menghindari hal-hal buruk yang dapat mempengaruhi kita.
Sebenarnya ada banyak cara kita untuk berbahagia. Banyak banget cara sederhana biar kita tuh bisa hidup bahagia. Nah, ini mungkin sedikit dari banyak cara untuk bahagia. Yang pertama, mengabaikan penilaian orang lain tentang diri kita. Di sini maksudnya lebih ke hal-hal negatif tentang penilaian diri kita, lebih orang-orang yang membuli atau ya menjelek-jelekan kita lah. Lebih baik kita tidak usah terlalu mengambil pusing. Kita abaikan aja orang-orang yang ngomong kayak gitu. Yang kedua, mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Kejadian di masa lalu yang membuat kita sakit, membuat kita kecewa, lebih baik harus kita ikhlaskan jika kita ingin hidup bahagia. Yang ketiga, berusaha melihat hal baik dalam setiap situasi. Mungkin ini maksudnya adalah apabila kita dalam situasi sulit atau apapun, kita tetap harus bisa berpikir positif agar kita nantinya bisa menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan tersebut. Yang terakhir, menghindari gosip. Ini penting banget karena gosip ini tuh susah banget buat kita hindari di hidup kita, di hidup sehari-hari kita. Gosip ini tuh merupakan habit yang sangat-sangat buruk karena dapat mengganggu ketenangan hidup kita. Jadi lebih baik kita menjauhi gosip jika kita ingin hidup tentram dan bahagia. Mungkin uh, pemaparan yang saya sampaikan cukup. Kesimpulannya sih sebenarnya bahagia itu tuh gampang banget buat kita dapetin kalau kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini dan serta kita memiliki perasaan ikhlas. Kita harus dapat mengikhlaskan kejadian di masa lalu yang membuat kita kecewa, membuat kita sakit. Kita harus bisa mengikhlaskan itu agar kita tidak selalu terbayang-bayang. Jikalau kita mau hidup bahagia, cobalah kita untuk belajar hidup mensyukuri apa yang kita punya dan mengikhlaskan apa yang sudah lewat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.